Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coba kita lihat-lihat ya untuk D10T 2 ya. Artinya T2 itu ini seri keduanya ya. Ada kita lihat ini bucket, maaf ya, ini blade ini menggunakan yang universal ya, yang untuk stok ya, dorong yang lembut-lembut ya, bukan untuk ngecutting ya, untuk di pit ya. Ini untuk bucket yang jumbo memang ya. Kemudian kita cek-cek ya seperti biasa ya. Kalau untuk bagian bucket ini teman-teman sudah tahu ya, mulai dari sudut ini ya, yang di ujung ini itu N-bit ya, yang ini N-bit, kemudian yang panjang sana ya, melingkar itu sampai di ujungnya lagi itu N-bit. Ini cutting itu ya, yang bisa diganti-ganti. Yang ini bisa diganti-ganti ya. Kalau dia sudah menyusut ya, mau mendekati bucket, sudah sudut bucket, ya akan dilakukan penggantian. Oke. Kemudian di atas itu ya, yang ini root cylinder untuk menaik turunkan bucket ini ya, disambungkan sama pin. Kemudian yang ini ya, ini root tail ya, untuk tail, untuk miring kiri kanannya ya. Nah, yang membedakan dengan tipe lama ya, T2 dengan T biasa ya, T2 ini sudah menggunakan double tail ya, kiri kanan. Jadi ada mode dual tail untuk memiringkan posisi bucket dari yang biasa ke miring begini bisa ya. Nah, itu contohnya. Makanya dia ada dua tail ya. Nah, kalau yang biasa satu tail itu hanya bisa miring bucket ke kiri dan ke kanan. Kalau yang dual tail ke kiri ke kanan bisa. Kemudian untuk posisi ngekat atau cutting dia miring ke depan sama tarik ke belakang bisa ya. Oke. Di sini frame ya, frame lead. Oke. Kemudian yang bulat ini idler ya. Kemudian ini adjuster ya, di dalam ada spring juga. Fungsinya untuk mengencangkan track ini ya, track, mengencangkan track di adjust menggunakan grease ya. Kemudian di bawah itu ada bulat-bulat itu roller ya. Oke, ada rollernya. Kemudian yang bulat ini tronion, yang bulat-bulat sana itu roller itu ya. Oke, jadi dia di sini ada dua idler, satu idler depan, satu idler yang belakang ya. Ini belakang, kemudian yang itu di depan. Kemudian penggeraknya ini ada final drive ini ya. Ada yang itu segmen atau sprocket ya. Nah, yang ini ya. Ini adalah final drive. Oke, kita coba-coba kelilingnya lagi. Ya, di sini ada counterweight ya, pemberat. Biasanya kalau yang untuk pasang riping, tempat tempelnya ripingnya di sini ya. Oke, kita kelilingi lagi ya. Untuk sisi kiri kanannya sama ya, jadi dual tailnya yang itu ya mas ya. Nah, yang ini dual tailnya ya. Jadi sisi kiri dan kanan ada. Oke, kita lihat dulu dari sisi kanan ya. Oke, ini ruang engine sisi kanan ini ya. Ya, ruang engine sisi kanan nampaknya seperti begini ya. Di ada air cleaner, ada dua mufflernya ya. Dua muffler. Oke, terdapat dua muffler. Kemudian di sini sudah tidak ada menggunakan pambel kipas ya.
karena kipasnya di sisi depan dia menggunakan hidrolik untuk penggerak kipasnya ya. Kemudian di sini kita lihat logonya ya. Kalau lihat logonya, teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya pasti tahu ini logo apa. Nih filter hidrolik ya, ada di dalam itu ya, filter hidroliknya. Oke, pastikan aja kebocorannya tidak ada ya kalau melakukan P2H nya. Oke, jadi dirapatkan dulu, dia diputar. Kalau untuk caterpillar ini rapatkan baru dimasukkan ya. Biasanya ada dilengkapi dengan gembok. Ada 2 juga ini ya. Dirapatkan dulu baru diputar masukannya. Kemudian di sini ada grill untuk pengecekan air radiator kita di atas ya. Oke. Kita lihat di sini ada C30. Ini ada hidrolik di sini juga. Ya. Ada level. Dilihat ini ya. Untuk hidrolik. Oke, kita coba lihat ke dalamnya. Di sini ada untuk fire extinguisher ya, fire system untuk pemadam api. Tinggal terjadi kebakaran di ruang mesin ya, tinggal di mana ya? Ini. Terjadi kebakaran di ruang mesin, tinggal ditarik, tombolnya ditekan ya. Pastikan pressure-nya ini masih di gip biru ya. Oke, kalau kita lihat ini di ruang engine ya, D10T di ruang kabin. Ini terdapat instrumen panel ya seperti gini. Ya, teman-teman sudah tahu ya. Nampaknya ini transmisi, konverter ya, temperatur, fuel, kemudian di sini ada temperatur hidrolik, kemudian di sini ada temperatur water coolant temperatur ya. Di sini ada RPM. Nah, RPM engine. Oke. Lanjut, di bawah ini ada desilator gas ya, desilator untuk menaikkan RPM ya. Desilator, kemudian di sini ada pedal brake ya. Oke, di sisi depan dan bawah gitu ya. Kemudian untuk kendali sebelah kanan ya, sebelah kiri, mohon maaf, ada di sebelah kiri. Ini adalah ya kendali transmisi ya atau gerak unit. Di sini parking brake ya. Nah, tinggal ditekan aja parking brake-nya. Nanti di layar akan tampil juga ini. Layar sini akan tampil ya. Pastikan kita sudah menginjak brake dulu ya, baru melepas parking brake. Kemudian di sini ada steering ya, belok kiri, belok kanan, handle steering ya, kiri, kanan ya ini ya. Kemudian untuk kendali maju dan mundurnya ada di sini. Ini maju dan ini mundur. Ini netral. Maju, netral, kemudian mundur ya. Netral lagi, maju, netral, mundur ya. Pastikan saat berjalan mundur ya kita sudah menoleh ke belakang ya, teman-teman. Kemudian ini untuk menambah gear kita ya. Mau gear berapa kita gunakan, silakan ditambah up dan down ya, tambah dan mengurangi. Oke, saya review singkat aja ini ya. Kemudian ini ada kunci kontak ya. Kunci kontak nomor 1 adalah on, kemudian gambar engine dan tanda panah putar itu adalah starting ya. Kemudian di sini ada kendali hidrolik ya. Kendali hidrolik, kemudian ini ke depan naik turun ya. Kemudian sisi kiri kanan. Ini model 2 tilnya ini ya. Model 2 tilnya ada di sini. Ya. Kemudian di sini kalau memang
kita gunakan wrapping, biasa ada wrapping ya, di sini difungsikan ya. Ini difungsikan, tapi karena ini hanya menggunakan counterweight yang ada di belakang ya, jadi ini tidak difungsikan ya. Dia digunakan untuk produksi dorong di stockpile aja ini ya, stockpile di room. Jadi dia tidak menggunakan wrapping, dia menggunakan counterweight untuk pembanding sama bucket yang ada di depan itu ya. Oke, jadi ini wrappingnya naik turun, sama tilnya nanti ada di wrapping ini ya, di sini ya. Kemudian ini ada klakson, lampu-lampu, lock hidrolik ya. Ini dilepas dulu baru bisa kita gerakan hidroliknya. Kemudian ini adalah RPM-nya ya. Mau menaikkan gas ya, kita mau menaikkan ya tinggal ditekan, turun tinggal diturunkan. Oke. Lebihnya sisi kiri itu hanya ada kontrol lampu ya, kontrol wiper. Kemudian di sisi bagian atas itu ada untuk kontrol AC ya, suhu ruangan. Saya rasa saya review singkat aja ya. Nah, kira-kira seperti begini tampilannya. Dia beberapa saat baru. Iya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini parking brake masih terpasang ya. Lihat ya teman-teman, nyala karena parking brake-nya belum saya lepas. Kalau saya rilis dia akan mati ya ini. Nah, kalau saya tekan dia akan aktif ya. Oke. Kemudian gearnya ini ya akan tampil nanti, gear berapa yang kita gunakan saat mesin hidup nanti kita gunakan akan tampil di sini. Gear berapa kita gunakan ya, FR, maju atau mundur ya. Kalau steering tidak terdapat di situ ya. Kemudian di sini ada CMS-nya ya, Caterpillar Monitor System-nya ada di sebelah sini juga. Nah, dia melakukan deteksi di sini ya. Contohnya seperti ini, powertrain oil, engine oil, ada dia oke ya. Nah, engine oil, jadi memudahkan operator sebenarnya untuk melakukan pengecekan peralatan harian di sini. Dia akan tampil juga di sini ya. Warning peringatan ada di sini ya. Kemudian ini fungsi control bleed aja ya. Fungsi control bleed, nah, tinggal disesuaikan aja nanti ya. Auto ini settingan. Ya, cenderung kalau ini hanya untuk memudahkan kendali operator aja ya. Silakan kalau memang mau digunakan mode auto bagaimana ya, ya untuk memudahkan operator biar tidak terlalu capek. Tapi ya cenderung kita itu banyak menggunakan manual ya daripada autonya, karena lebih simpel ya. Nah, kemudian di sini ada tulisannya engine ya. Ini emergency stop teman-teman, emergency stop. Bukan untuk mematikan engine ya, tapi ini memang fungsinya akan mematikan engine tapi dalam kondisi emergensi ya. Kemudian lock hidrolik ya, ini dipencet dulu merah baru ditekan ke atas ya, karena bila locknya tidak kita lepas dulu ya dia tidak mau ya, jadi tekan atas baru lepas. Ini safety-nya ini yang merah ini ya, untuk lock. Oke, kira-kira itu sisi ruang kabinnya ya. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa bertanya nanti ya. Ya, kalau terkait ini ya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Saya rasa teman-teman sudah paham sudah ya untuk penggunaannya. Ini hanya penggunaan kontrol hidrolik yang secara otomatis ya. Tapi kondisi lapangan kadang-kadang tidak menuntut kita harus menggunakan ini ya, karena ini yang digunakan di settingan secara kontinu ya, pekerjaan kontinu. Tapi kalau kita bisa berubah-ubah ya, apalagi di front loading pasti berubah-ubah ya settingan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sisi bagian sebelah kiri ya, bagian engine sebelah kiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di sisi sebelah kiri mesin ya. Seharusnya kita itu mengelilingi unit ya, awal pengecekan mengelilingi unit, baru kita mulai naik dari sebelah kiri ya.
naik dari sebelah kiri, kemudian dilanjut sebelah kanan, baru masuk ke arah kabin. Ya, tapi nyamannya tergantung kondisi lapangan lah, sebab ya teman-teman. Ya, pastikan tidak ada kebocoran hidrolik ya, proses hidrolik. Oke, di sini ada yang namanya grill ya. Ini tempat naik kita, jadi saat naik itu jangan meloncat dari unit ya. Kita gunakan 3 titik tumpu ya. Oke. Nah, di sini yang saya katakan ini ya, sebelah kiri tempat naik ada grill ini untuk pengecekan nih radiator di depan ini sama hos-hos ya kalau ada kebocoran ya. Jadi ada grillnya, ada pembatasnya seperti begini naiknya. Kemudian di sini ada gambar wiper, di dalam itu ada air wiper ya. Di sini ada wiper sama baterai ada di dalam ini ya, tinggal silakan dicek. Seperti gini ya, jadi wiper ada di sana ya, ini ada baterainya ini. Oke. Nah, kita lihat ini ada oli ya, level oli mengarah ke transmisi ini ya. Oke, ini kira-kira sisi sebelah kanannya ya teman-teman. Sebelah kanan engine ya, nampak ini ada switch ya, di situ ada. Kemudian ini filter udara. Nah, di sini ke saat malam hari kita bisa lakukan pengecekan ya. Nah, lihat ya, lampunya sana hidup, kiri kanan ya, bisa lihat ya. Saya matikan, mati ini ya. Nah, ini lampu untuk P2H malam hari. Kemudian ini adalah oli mesin ya. Nah, kita lihat, wah susah kelihatan, oh itu ya, bisa nampak itu dipstick oli mesin ya, dipstick oli mesinnya bisa dilihat. Oke. Kemudian ini tangki radiator tadi ya, yang kita lihat di atas ada, kelihatan enggak ini? Nah, itu ada gelas duganya, ada juga panel ditempelkan itu, jadi bisa jelas teman-teman. Kemudian ya, karena ini mesinnya V ya, makanya terdapat dua silinder ya, V, terdapat dua muffler ya, kiri dan kanan ya. Ini muffler ini kiri kanan. Air cleaner juga terdapat dua juga, kiri dan kanan. Turbo juga ada dua ya, kiri sama kanan ya. Saya rasa jelas ya untuk penyampaian saya kali ini ya. Kemudian di situ ada apa namanya, tangki hidrolik ya, kita lihat maaf, tangki fuel. Kalau ini AC ya, filter AC, air cleaner AC ya. Kita lihat di sisi sebelah sini ya. Nah, oke. Sini aliran fuel juga di sini ada ya. Oke, teman-teman. Kemudian oli transmisi ada di sini ya. Kalau kita lihat logonya, level oli transmisi ya. Dari sini bisa dilihat ya. Nah, ini untuk pengecekannya dan pengisiannya untuk oli transmisi ya teman-teman. Nah, kalau yang di atas ini pre-cleaner, air cleaner untuk AC ya, bisa lihat ya. Oke. Saya rasa ya ini nampak dari depannya ini
air cleaner ya, brake cleanernya ada 2, kemudian exhaust mufflernya ada 2 ya di atas. Tuh ada spion juga ya, dilengkapi dengan spion kiri kanan. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup jelas. Jika ada yang masih perlu ditanyakan nanti ya teman-teman, ditanyakan aja ya via kolom komentar. Kalau ada senior-senior yang keliru ya, saya ada yang keliru ya, mohon dibenarin ya. Oke, terima kasih masukannya. Ini sedikit kita berbagi ilmunya ya, teman-teman. Di kolom komentar di postingan saya sebelumnya ada yang minta, Bang minta postingan D10. Nah, saya sekarang postingan D10 untuk P2H-nya, jadi ya lunas. Jika ada senior mau tambahkan silakan. Kita berbagi ilmu bersama ya, untuk kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap safety selalu kawan-kawan, selamat bekerja.